Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang dilatasi. Dilatasi adalah bagian formasi dari yang sebelum sudah jelaskan, refleksi dan translasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat yang pertama menjelaskan definisi dilatasi, 2. menganalisis sifat-sifat dilatasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilatasi. Yang ketiga, melukis bayangan suatu benda hasil dilatasi. Yang keempat, melukis bayangan suatu benda hasil dilatasi pada bidang kartesius. Yang kelima, menentukan koordinat bayangan suatu benda hasil dilatasi pada koordinat kartesius. Baiklah Ananda semua, sebelum kita mendefinisikan apa itu dilatasi, coba Ananda perhatikan gambar-gambar pada slide yang Ibu tampilkan berikut ini. Ini ada dua buah gambar. Gambar panda. Gambar yang pertama ukuran foto panda 13 kali 10,5 cm. Ukuran panda yang kedua 6,5 kali 5,25 cm. Nah, sekarang coba Ananda pikirkan sejenak. Apa perbedaan dari gambar panda berikut? Dan apa pula persamaannya? Oke. Ibu yakin Ananda berpikiran bahwa persamaan dari kedua gambar ini adalah gambar panda sama persis. Kakinya, ada kataknya, sama persis, ada bambunya, itu sama persis. Yang membedakan kedua gambar ini ukurannya. Benar, ukuran yang membedakan. Setelah kita tahu apa yang sama dan apa yang beda, di sini ada kalimat, pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Ibu yakin pasti jawaban Ananda semua pernah, minimal pernah mencetak foto ke tempat studio foto atau mencetak sendiri, mau ukuran berapa, mau diperbesar, mau diperkecil. Contoh yang Ibu sebutkan tadi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya Ibu akan tampilkan contoh dalam pelajaran matematika. Seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm persegi. Alasnya berbentuk lingkaran, Ananda semua. Kemudian ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Hitunglah pembesaran karet tersebut. Untuk menghitung pembesaran karet gelang tersebut, kita tentukan dulu jari-jari karet gelang. Kita tahu bahwa jari-jari karet gelang itu disimbolkan dengan R. Untuk menentukan berapa jari-jarinya, kita tahu dulu tadi dari soal diketahui bahwa diameter karet gelang itu 7 cm dan diameter itu 2 kali jari-jari, maka jari-jari karet gelang atau disimbolkan dengan huruf R itu rumusnya sama dengan 1/2 kali diameter atau diameter dibagi 2, sehingga kita substitusikan angka yang diketahui tadi diameter, sehingga menjadi R sama dengan 1/2 dikali 7 sama dengan 7/2 cm.
Di 7 per 2 cm adalah jari-jari karet gelang atau 3,5 cm. Berikutnya kita tentukan luas alas tabung. Dari soal luas alas tabung berbentuk lingkaran, berarti rumus luas lingkaran Ananda harus tahu semua. Rumus luas lingkaran pi R pangkat 2. Sehingga kita substitusikan. Luas alas tabung sama dengan pi R kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali R pangkat 2. Maka R pangkat 2 sama dengan 7 per 22 dikali 616 cm persegi. Kenapa dikali di sini? Luas alas tabung diketahui 616. Yang ditanya adalah jari-jari. Maka jari-jari sama dengan 616 dibagi 22 per 7. Pembagian bilangan pecahan itu dikali dengan kebalikannya. Maka R kuadrat sama dengan kebalikan dari 22 per 7, 7 per 2. Jadi 7 per 2 dikali 616 cm persegi. R pangkat 2 sama dengan 196 cm persegi. R akar dari 196 sama dengan 14 cm. Kesimpulan, jari-jari tabung sama dengan jari-jari karet gelang sama dengan 14 berbanding 7 per 2 atau 4 banding 1, sehingga pembesaran karet gelang adalah 4. Jadi karet gelang diperbesar sebanyak 4 kali. Dari contoh dalam pembelajaran matematika tadi, kita akan mendefinisikan apa itu dilatasi. Jadi di sini ada apa yang dimaksud dengan dilatasi. Coba Anda pikirkan sejenak. Oke. Dilatasi itu istilah lainnya dalam bahasa Indonesia itu pembesaran atau perkalian. Ibu ulangi lagi. Jadi dilatasi itu artinya sama dengan pembesaran atau perkalian. Nah, itu kata lain dari dilatasi. Pengertian dilatasi itu sendiri adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran dalam kurung memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi di dalam matematika itu ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Oke. Sesuai dengan definisi dilatasi tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan, seperti gambar panda, foto diperbesar, diperkecil, tidak mengubah bentuk. Terus karet gelang. Karet gelang yang tadi diameternya 7 setelah dipakai untuk mengikat toples sehingga dia perbesar 4 kali, itu pun tidak mengubah bentuk. Sesuai dengan definisi dilatasi tadi, dilatasi ditentukan oleh faktor skala dan titik koordinat. Kita bahas apa yang dimaksud dengan faktor skala. Di kelas 7 itu Ananda sudah belajar tentang faktor skala pada peta. Nah, di sini diulang sedikit di kelas 9. Tentunya Ananda masih ingat, di sini Ibu hanya mengingatkan saja. Faktor skala disimbolkan dengan huruf K, huruf kecil. Adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi
dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Ibu ulangi lagi, faktor skala adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Atau istilah lainnya, faktor skala itu sama dengan jarak bayangan per jarak benda. Sekarang Ananda perhatikan contoh berikut. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, titik B 2,3, dan titik C 3,1. Dilatasi terhadap titik 0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Ananda perhatikan gambarnya, kita gambarkan dulu titiknya. Titik A 1,2, titik B 3,1, titik C 2,3. Dengan bayangan faktor skala 2, itu artinya di mana titik A-nya? Dilatasinya adalah titik O atau titik 0. O 0,0 pada pusat. Sehingga menghasilkan A aksen itu 2,4 dengan faktor skala 2. Yang tadinya 1,2 menjadi 2,4. Kenapa seperti itu Ananda semua? Kita ingat lagi yang barusan Ibu jelaskan tadi. Dilatasi adalah pembesaran atau perkalian. Jadi artinya dengan faktor skala 2, 1,2 menjadi 2,4, itu dikalikan 1 kali 2, 2 kali 2, sehingga mendapat 2,4. Otomatis titik B juga Ananda bisa menentukannya. Titik awalnya atau titik asalnya 3,1 dengan faktor skala 2, berarti 3 kali 2, 6, 1 kali 2, 2, sehingga titik B 6,2. Selanjutnya titik C, titik asalnya 2,3, maka hasil dilatasi dengan faktor skala 2 menjadi 4,6. Ananda mudah-mudahan Ananda paham dengan contoh ini. Sekarang kita lihat dilatasi dengan pusat titik O 0,0 dan faktor skalanya K. Jika titik P, X, Y dilatasi terhadap pusat O 0,0 dan faktor skala K, didapat bayangan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan K kali X dan Y aksen K kali Y, dan dilambangkan dengan kurung siku O, K, tutup kurung siku. Notasi pembentuknya, notasi matematikanya maksudnya, Px, Y dengan pusat dilatasi O, K, maka P aksennya K kali X, K kali Y. Berikutnya, dilatasi dengan pusat P, A, B dan faktor skalanya K. Bayangannya adalah X aksen sama dengan K kali X kurang A tambah A, dan Y aksennya sama dengan K kali Y kurang B tambah B, dilambangkan dengan kurung siku P, A, B, K, tutup kurung siku. Notasinya A, X, Y dengan dilatasi titik P, A, B dengan faktor skala K menjadi A aksen K kali X kurang A tambah A, K kali Y kurang B tambah B.
Contoh 1. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD tersebut. Coba sekarang Ananda, sebelum kita jawab, kita bahas soal ini, Ananda siapkan alat tulis, buku, pena, atau pensil. Jadi apa yang ibu sebutkan, Ananda sambil menuliskan. Jadi Ananda mudah-mudahan lebih paham dengan cara seperti ini. Kita mulai. Titik A 3,2 dengan pusat dilatasi di titik A itu sendiri 3,2 dengan faktor skalanya 2. Maka didapatlah A aksennya 2 kali 3 kurang 3 tambah 3, 2 kali 2 kurang 2 tambah 2. Maka hasilnya 3,2. Untuk titik B 4,2, itu B aksennya menjadi 2 kali 4 kurang 3 tambah 3, 2 kali 2 kurang 2 tambah 2. 2 kali 4 kurang 3 tambah 3 itu hasilnya 2. 2 kali 2 kurang 2 tambah 2 itu hasilnya 2. Maka hasilnya adalah 5,2. Berikutnya untuk titik C 4,3. 4,3 C aksennya menjadi 2 kali 4 kurang 3 tambah 3, 2 kali 3 kurang 2 tambah 2. Hasilnya 5,4. Titik D 3,3. D aksennya menjadi 2 kali 3 kurang 3 tambah 3, 2 kali 3 kurang 2 tambah 2. Hasilnya 3,4. Oke, gimana Ananda semua? Mudah-mudahan paham apa yang ibu bahas pada contoh 1. Kesimpulan dari contoh 1, jika faktor skalanya lebih dari 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Sekarang contoh kedua. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala negatif 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD tersebut. Dengan cara yang sama seperti contoh 1, kita tentukan masing-masingnya. Titik A 3,2 dengan faktor skalanya negatif 2 itu diperoleh A aksen negatif 2 dikali 3 kurang 3 ditambah 3, negatif 2 kali 2 kurang 2 tambah 2. Jadi hasilnya A aksennya 3,2. Oke, Ananda masih menggunakan alat tulis, ditulis di buku catatan atau buku latihan caranya. Lanjut, titik B 4,2. B aksennya menjadi negatif 2 kali 4 kurang 3 tambah 3, negatif 2 kali 2 kurang 2 tambah 2. Sehingga hasil B aksennya 1,2. Untuk titik C dengan cara yang sama,
4,3, maka C aksennya adalah negatif 2 kali 4 kurang 3 tambah 3, min 2 kali 3 kurang 2 tambah 2, sehingga hasil C aksennya 1,0. Untuk titik D, 3,3, D aksennya menjadi negatif 2 kali 3 kurang 3 tambah 3, negatif 2 kali 3 kurang 2 tambah 2. Hasilnya di aksen 3,0. Oke Ananda, mudah-mudahan untuk contoh 2 juga. Nanti kalau masih belum paham, dicoba kembali, diulang lagi video ini. Dari contoh 2 dapat disimpulkan bahwa jika faktor skalanya kurang dari negatif 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jadi sudah ada 2 kita dapat Ananda semua. Jika faktor skalanya lebih dari 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi. Yang kedua, jika faktor skalanya kurang dari negatif 1, bangunnya terlihat diperbesar, hanya letaknya berlawan arah terhadap pusat dilatasi. Kita masuki contoh ketiga. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,3, C 4,3, dan D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 1. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD tersebut. Ini di gambar di slide terlihat di sini. Jika faktor skalanya sama dengan 1, maka gambar asal itu akan sama dengan hasil dilatasinya, atau gambar tersebut tidak bergerak tetap. Jadi titik A 3,2 dengan faktor skala 1 dengan menggunakan rumus seperti contoh 1, contoh 2, itu akan menghasilkan juga 3,2 A aksennya. Kita buktikan satu titik saja, misalnya titik B. Titik B hasilnya 4,2 dengan faktor skalanya 1, itu artinya B aksen 1 dikali 4 kurang 3 tambah 3, 1 kali 2 kurang 2 tambah 2, maka hasilnya tetap 4,2. Begitu juga dengan titik C 4,3, C aksennya juga tetap di 4,3 karena faktor skalanya 1. Atau biar Ananda ingat, dilatasi itu kan perkalian. Jadi kalau faktor skalanya 1 berarti kan dikali dengan 1. Jadi hasilnya tetap, apapun bilangannya, berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 1, hasilnya tetap. Itu saja kesimpulan dari Ibu untuk contoh ketiga. Matematika dari contoh 3 dapat disimpulkan bahwa jika faktor skala atau K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letaknya, tetap. Perhatikan contoh yang keempat. Titik koordinatnya masih sama. A 3,2,
B 5,2, C 5,4, D 3,4. Dilatasi terhadap titik A dan faktor skalanya setengah. Nah, faktor skalanya kurang dari 1. Gimana hasilnya? Ya, perhatikan gambarnya. Yang warna merah itu adalah titik asal, yang kuning hasil bayangannya. Ini cara menentukan A aksen, B aksen, C aksennya sama dengan menggunakan rumus yang tadi. Kita misalkan titik A, karena titik A ini tidak berubah, dia tetap di A. Kita misalkan titik B 5,2, titik B dengan faktor skalanya setengah. Dengan cara yang sama, Ananda coba siapkan alat tulis yang tadi, dicoret-coret, ikuti perintah ibu. B 4,2, di sini titik B nya 5,2. 5,2 faktor skalanya setengah, berarti setengah kali 5 kurang 3 tambah 3, setengah kali 4 kurang 2 tambah 2. Maka hasilnya 4,2. Dan seterusnya titik C aksen juga seperti itu. C-nya 5,4. Berarti di sini kalikan juga setengah skalanya. Setengah kali 5 kurang 3 tambah 3, setengah kali 4 kurang 2 tambah 2. Maka hasil titik C-nya 3,2. Dan seterusnya titik D 3,4. Setengah kali 3 kurang 3 tambah 3, setengah kali 4 kurang 2 tambah 2. Hasilnya jadi 3,3. Oke Ananda, semoga paham. Untuk kesimpulan contoh 4, jika faktor skala lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Tetap semangat ya Ananda, mudah-mudahan paham. Contoh 5. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 5,2, C 5,4, D 3,4. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala negatif 1/2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABCD. Kalau contoh 4 tadi positif 1/2. Sekarang contoh kelima negatif 1/2. Untuk Ananda semua tetap semangat belajar, siapkan alat tulisnya caranya masih sama seperti contoh 1, contoh 2, 3, 4. Caranya masih sama. Untuk titik A karena faktornya A ini masih tidak berubah, kita langsung ke titik B. Titik B 5,2, faktor skalanya negatif setengah. Itu artinya negatif setengah dikali 5 kurang 3 tambah 3, setengah kali 2 kurang 2 tambah 2. Sehingga hasil B aksennya 2,2. Kita lihat lagi titik C 5,4. Negatif setengah kali 5 kurang 3 tambah 3, negatif setengah kali 4 kurang 2 tambah 2. Maka hasil titik E 2,1. Begitu juga dengan titik D 3,4.
negatif setengah kali 3 kurang 3 tambah 3, koma, negatif setengah kali 4 kurang 2 tambah 2, sehingga hasilnya 3,1. Oke. Kesimpulan dari contoh 5, jika faktor skalanya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, dari kesimpulan soal 1, soal 2, 3, 4, 5, itu secara keseluruhan jika faktor skalanya negatif, maka gambarnya terlihat diperkecil. Kalau negatif, dari penjelasan Ibu sebelumnya, baik itu sudah contoh, maka dapat disimpulkan bahwa sifat dilatasi itu adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuknya. Jadi maksudnya di sini bentuk tidak akan berubah, yang berubah hanya ukuran, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, sifatnya yang pertama A. Jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. B. Jika faktor skala sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak, tetap. C. Jika K lebih dari 0 dan K kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. D. Jika K lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Terakhir yang E, jika K kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Untuk lebih memahami tentang dilatasi, Ananda kerjakan latihan 3.4 pada buku paket halaman 179. Oke Ananda, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang dilatasi. Semoga Ananda semua tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ananda semua, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.